Salam saudara kekasih. Hari ini kita memuliakan Tuhan. Naikkan pujian dari hatimu sesungguhnya. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepada Yesus. Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup melakukan mujizat-Mu di hidupku. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hati. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepada Yesus. Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup melakukan mujizat-Mu di hidupku. Salam saudara kasih, hari ini kita baca firman Tuhan dari kitab Filipi 3 ayat 18 sampai 19 berbunyi demikian. Karena seperti yang telah kerap kali kutakan padamu dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis, banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Kesudahan mereka ialah kebinasaan, Tuhan mereka ialah perut mereka, kemuliaan mereka ialah aib mereka, pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi.
Tema firman Tuhan hari ini adalah sahabat atau seteru musuh. Itu temanya. Saudara kasih, Paulus menulis tentang Filipi 3 ayat 18 sampai 19 adalah banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. 3 poin yang hidup orang sebagai seteru salib Kristus. Yang pertama adalah Tuhan mereka adalah perut mereka. Tuhan mereka adalah perut mereka, di mana hawa nafsu, keinginan diri sendiri mengendalikan mereka. Saudara bisa bayangkan bahwa yang penting hidup makan, yang penting hidup kaya, yang penting hidup diatur oleh perut tanpa mengendalikan yaitu kehidupan mereka. Jadi hawa nafsu, keinginan diri sendiri itulah yang menjadi pengendali hidup mereka. Saudara bisa lihat di tetangga saudara, saudara bisa melihat di negara kita ini, saudara bisa melihat mungkin juga di dalam gereja. Yang kedua, kemuliaan mereka adalah aib mereka. Dosa dibungkus dengan kebebasan, kesombongan disebut dengan keberhasilan. Saudara kekasih, orang yang disebut dengan mulia ketika mereka sudah melakukan dosa. Keren ketika mereka sudah bisa menipu sistem. Hebat kalau sudah tampil dengan mewah. Kemudian dibungkus dengan kebebasan adalah dosa. Sombong, kalau sombong adalah satu keberhasilan. Inilah seteru daripada musuh Tuhan. Oleh sebab itu, yang ketiga, pikiran mereka selalu tertuju pada duniawi, tidak pernah memikirkan hal rohani. Yang dikejar cuma bagaimana popularitas, bagaimana posisi, bagaimana diakui oleh teman-teman. Yang penting sukses, tidak peduli apa yang Tuhan pikirkan. Apakah ini menjadi bagian yang selalu kita pikirkan? Hanya mementingkan popularitas, hanya mementingkan posisi dan pengakuan, dan kita memikirkan hanya sukses tanpa peduli apa yang Tuhan pikirkan. Mari, kalau kita poin 3 ini yang kita kerjakan hari-hari ini, maka kita adalah seteru atau musuh daripada Tuhan, bukan sahabat, karena kita hidup di bawah yaitu penyertaan iblis, bukan di bawah tuntunan Tuhan. Oleh sebab itu hari ini percayalah dari segenap hidupmu, mari hidup kita menjadi sahabat daripada Kristus. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, hari ini kami percaya Tuhan bahwa Engkau senantiasa menginginkan kami menjadi sahabat-Mu yang melakukan apa yang Tuhan inginkan. Tuhanlah yang menjadi pengatur kami. Kemuliaan Tuhanlah yang kami nyatakan, dan pikiran kami hanya tertuju pada Kristus. Oleh sebab itu Tuhan, izinkan kami bertobat dari segala kelemahan kami. Izinkan kami bertobat dari segala kekurangan kami. Izinkan kami berubah dari cara pandangan kami. Izinkan kami Tuhan menjadi orang-orang yang rendah hati, orang-orang yang bukan mencari popularitas, tapi mencari keinginan daripada surgawi. Oleh sebab itu Tuhan, kami mau Tuhan, bahwa apapun yang Tuhan inginkan dalam hidup kami mau belajar, kami mau Tuhanlah yang menuntun kami, Tuhanlah yang memimpin kami, sehingga kebenaran firman Tuhan yang memerdekakan kami. Siapapun yang mendengarkan firman Tuhan hari ini, jadilah engkau menjadi sahabat Kristus. Siapapun engkau mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini, dipulihkan, diteguhkan, dikuatkan, dan jadilah Tuhan menjadi Tuhanmu, yaitu Yesus Kristus, yang membawa engkau di dalam kemenangan, dalam engkau rencana daripada Kristus yang senantiasa memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang meneguhkan hati pikiran jiwa kami, yang menyembuhkan, yang menyertai, yang menolong, yang memberikan kami damai sejahtera. Apapun yang kami hadapi, kami percaya hanya Kristus yang menjadi sahabat kami,
penolong kami di dalam suka dan duka. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Amin.